Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Falaki, kelas PTIKB dengan NIM 200209501043, angkatan 2020, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah Elektronika Analog dan Digital yang dibimbing oleh Pak Fatahila SPD MN dan Ibu Ayu Triwardani SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai memori. Memori adalah bagian dari komputer yang berfungsi untuk menyimpan data dan program. Elemen dasar memori adalah flip-flop. Setiap flip-flop menyimpan sebuah bit data, sehingga untuk menyimpan data n bit, diperlukan n buah flip-flop yang disusun sedemikian rupa dalam bentuk register. Memori 4 bit. Beberapa tipe flip-flop dapat digunakan untuk membuat sebuah register. Jika DFF digunakan untuk membuat register memori 4 bit, susunannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Random Access Memory atau RAM. RAM dapat mengingat informasi yang pernah dimasukkan. Informasi yang dimasukkan berupa 0 dan 1 ke dalam memori. Informasi inilah yang dapat dibaca atau dipanggil kembali. RAM IC statis dan dinamik. IC RAM semikonduktor dibagi ke dalam jenis statik dan dinamik. RAM statik menyimpan data dalam suatu elemen seperti flip-flop. IC RAM dinamik menyimpan keadaan logika sebagai muatan listrik dalam peralatan MOS. Read Only Memory atau ROM. ROM digolongkan sebagai memori yang tidak mudah hilang karena data memori ini tidak akan hilang meskipun daya dimatikan. ROM juga digunakan untuk memecahkan masalah logika terkombinasi. PROM. PROM dapat berfungsi seperti halnya ROM, tetapi PROM dapat diprogramkan oleh pengguna maupun pabrik. EPROM. Pada EPROM, pengguna dapat menghapus data yang telah tersimpan dan mengubah programnya. EEPROM. EEPROM dapat dihapus dan diprogramkan ulang di tempat dengan menggunakan isyarat elektrik yang sesuai. Memori inti magnetik. Pada komputer, digunakan dua jenis memori, yaitu memori semikonduktor dan memori inti magnetik. Memori inti magnetik merupakan metode penyimpanan data yang tahan lama dan umumnya digunakan dalam memori pusat pada suatu komputer. Materi selanjutnya yaitu rangkaian penjumlahan dan pengurangan. Ada dua macam operasi aritmetika dasar, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Rangkaian penjumlahan berfungsi untuk menjumlahkan dua buah bilangan yang telah dikonversikan menjadi bilangan-bilangan biner. Sedangkan rangkaian pengurangan berfungsi untuk mengurangkan dua buah bilangan biner. Adder atau penambahan terdiri dari half adder dan full adder. Sedangkan subtraktor atau pengurangan terdiri dari half subtraktor dan full subtraktor. Half adder. Half adder adalah suatu rangkaian penjumlahan sistem bilangan biner yang paling sederhana. Rangkaian ini hanya dapat digunakan untuk operasi penjumlahan data bilangan biner sampai 1 bit saja. Berikut adalah tabel kebenarannya. Full adder. Sebuah sirkuit logis full adder yang melakukan operasi penambahan pada 3 bit biner ditulis sebagai A, B, dan C in. Penambahan penuh menghasilkan jumlah bit output yang diwakili dengan sinyal Cout dan S. Berikut adalah tabel kebenarannya. Half subtraktor. Half subtraktor mengurangi dua buah bit input dan menghasilkan nilai hasil pengurangan dan nilai yang dipinjam. Berikut adalah rangkaian dan tabel kebenarannya. Full subtraktor. Sebuah full subtraktor mengurangi dua buah yang telah dikonversikan menjadi bilangan-bilangan biner. Masing-masing bit pada posisi yang sama saling dikurangkan. Full subtraktor mengurangi dua bit input dan nilai borrow out dari pengurangan bit sebelumnya. Berikut adalah rangkaian digital full subtraktor dan tabel kebenarannya. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi memori. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.